Rekan-rekan media yang saya hormati, selamat malam dari München, Jerman. Baru saja Bapak Presiden selesai melakukan rangkaian pertemuan dalam rangka KTT G7 atau KTT G7 and Partner Countries yang diselenggarakan di Elmo. Jadi Elmo sekitar 113 km dari München. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam KTT kali ini, G7 mengundang Indonesia, India, Senegal, Afrika Selatan, dan Argentina sebagai partner countries. Bapak Presiden menghadiri 2 sesi pertemuan pada hari ini, yaitu sesi pertama dilakukan dalam bentuk working lunch, di mana statement Bapak Presiden difokuskan pada isu energi. Dan sesi kedua, working session, di mana Bapak Presiden memfokuskan statement pada isu pangan. Beberapa hal yang disampaikan Bapak Presiden dalam sesi pertama, yaitu mengenai masalah energi dan perubahan iklim, antara lain Bapak Presiden menyampaikan bagi rakyat Indonesia dan di negara berkembang lainnya, resiko perubahan iklim sangatlah nyata. Komitmen dan upaya Indonesia untuk perubahan iklim dan transisi energi sangat jelas. Indonesia memiliki potensi sebagai kontributor energi bersih juga sangat besar, baik di dalam perut bumi, di darat maupun di laut. Selain itu, Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia memerlukan investasi besar dan teknologi rendah karbon guna mendukung transisi menuju energi bersih yang cepat dan efektif. Dalam kaitan inilah, investasi yang diperlukan oleh Indonesia adalah antara 25 sampai 30 miliar US dollar untuk transisi energi 8 tahun ke depan. Transisi energi juga dapat dioptimalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi, membuka peluang bisnis dan lapangan kerja baru. Dan Bapak Presiden mengajak negara G7 untuk berkontribusi dalam memanfaatkan peluang ini, terutama peluang investasi di sektor energi bersih di Indonesia, termasuk pengembangan ekosistem mobil listrik dan baterai litium. Di akhir pernyataannya, Bapak Presiden meminta dukungan dan kehadiran semua negara G7 di KTT G20. Rekan-rekan media yang saya hormati, untuk sesi kedua, Bapak Presiden memfokuskan pada isu pangan. Dan di dalam statementnya, Bapak Presiden antara lain menyampaikan bahwa rakyat di negara berkembang terancam kelaparan dan jatuh ke jurang kemiskinan ekstrim. Menurut data dari World Food Program, 323 juta orang di tahun 2022 ini menghadapi kerawanan pangan akut. Ini adalah permasalahan hak asasi manusia yang mendasar. Jadi pangan adalah permasalahan hak asasi manusia yang paling mendasar, di mana perempuan dan keluarga miskin menjadi yang paling terkena dampaknya menghadapi kekurangan pangan. Bapak Presiden juga menekankan bahwa perlu tindakan yang cepat untuk mencari solusi konkret. Produksi pangan harus ditingkatkan, rantai pasok pangan dan pupuk global harus kembali normal. Bapak Presiden juga menyampaikan pentingnya dukungan negara-negara G20 untuk mereintegrasi ekspor gandum dari Ukraina serta ekspor komoditi pangan dan pupuk Rusia ke dalam rantai pasok global. Hal ini dilakukan melalui pertama tentunya yang diperlukan dukungan dari G7 adalah memfasilitasi ekspor gandum Ukraina agar dapat segera berjalan. Dan yang kedua, pentingnya mengkomunikasikan kepada dunia bahwa komoditas pangan dan pupuk dari Rusia tidak terkena sanksi. Bapak Presiden menyatakan bahwa komunikasi yang intensif diperlukan agar tidak terjadi keraguan berkepanjangan dari publik internasional. Dan komunikasi yang intensif juga perlu dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait seperti bank, asuransi, perkapalan,
dan lain-lain. Bapak Presiden di dalam pernyataannya juga mengatakan bahwa dampak perang terhadap rantai pasok pangan dan pupuk sangatlah nyata. Khusus untuk pupuk, jika gagal menanganinya, maka krisis beras yang dapat menyangkut 2 miliar manusia, terutama di negara berkembang, dapat terjadi. Dan di akhir sambutannya di sesi kedua ini, Bapak Presiden menegaskan bahwa G7 dan G20 memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi krisis pangan ini mulai sekarang. Rekan-rekan media yang saya hormati, selain menghadiri 2 sesi dalam KTT G7 and Partner Countries tersebut, Bapak Presiden juga melakukan sekitar 9 pertemuan bilateral, yaitu dengan PM India, Presiden Prancis, PM Kanada, Kanselir Jerman, PM Inggris, PM Jepang, Presiden Komisi Eropa, Presiden Dewan Eropa, dan Managing Director IMF. Selain membahas isu penguatan kerjasama bilateral, isu terkait perang di Ukraina dan dampaknya terhadap rantai pasok pangan dunia dibahas hampir di semua pertemuan bilateral tersebut. Di dalam pertemuan-pertemuan bilateral tersebut, Presiden kembali menekankan bahwa waktu kita tidak panjang untuk menyelesaikan gangguan rantai pasok pangan yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga pangan dan pupuk. Dan jika dunia tidak bersatu untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka yang paling akan merasakan dampaknya adalah ratusan juta atau bahkan miliaran penduduk negara berkembang. Di sini sangat jelas Presiden membawa suara negara berkembang yang memang sangat terdampak dari terjadinya perang di Ukraina. Kekhawatiran terhadap rantai pasok pangan memang sangat mengemuka di dalam diskusi-diskusi bilateral. Rekan-rekan media yang saya hormati, selain hal tersebut di dalam pertemuan-pertemuan bilateral, Bapak Presiden juga menyampaikan mengenai persiapan KTT G20. Dan di dalam pertemuan-pertemuan tersebut, kita lihat dengan jelas dukungan terhadap presidensi Indonesia masih sangat kuat. Rekan-rekan, itulah hasil pertemuan Presiden baik di KTT G7 and Partner Countries maupun pertemuan Presiden dengan sejumlah pemimpin dunia yang hadir di dalam KTT ini. Selanjutnya, Presiden akan meneruskan perjalanan ke Ukraina melalui Polandia. Sebagai informasi teman-teman, dalam beberapa hari ini saya juga melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak dalam rangka kunjungan Bapak Presiden ke Ukraina dan ke Rusia. Tentunya komunikasi juga terus kita lakukan dengan Ukraina dan Rusia sendiri. Dan selain itu, komunikasi-komunikasi lain yang saya lakukan antara lain dengan Presiden Palang Merah Internasional, dengan UN OCHA, dengan Sekjen ANTED, dengan Menteri Luar Negeri Turki, dan yang paling terakhir saya lakukan pembicaraan bertelepon dengan Sekjen PBB. Rekan-rekan, demikian yang dapat saya sampaikan dari München. Update selanjutnya insya Allah akan diberikan dari Kiev. Terima kasih dan selamat malam.